Gempa bumi adalah energi yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin besar dan kerusakan semakin parah. Begitu juga sebaliknya. Bumi juga melepaskan gelombang atau getaran yang merambat yang disebut gelombang seismik. Saya. Alat untuk mengetahui adanya gempa bumi adalah seismometer. Rangkaian bencana alam yang terjadi membuat masyarakat kembali bertanya, seberapa besar potensi bencana di Indonesia? Peneliti gempa dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Mudrik Rahmat Daryono, menjelaskan wilayah Indonesia memiliki jumlah gunung berapi terbanyak di dunia, yakni 130 gunung berapi, sebanyak 17 diantaranya merupakan gunung berapi aktif. Sedangkan gunung berapi yang tidak aktif juga bisa berubah aktif, seperti yang terjadi pada Gunung Krakatau, Gunung Kelut, dan Gunung Galunggung. Posisi Indonesia berada di cincin api Pasifik atau tapal kuda yang tersebar sepanjang 40.000 km. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 80% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Kita berada di Ring of Fire, itu adalah tempat di mana berjalannya tektonik itu dia selalu berjalan. Ketika satu tempat berretak, otomatis stres energi itu akan berpindah ke lain tempat. Tapi pindahnya itu seberapa jauh itu yang masih belum ada yang bisa memastikan dengan baik. Apakah dia langsung ke tetangganya sebelah atau tetangganya kiri atau malah tetangganya yang jauh itu tuh sampai sekarang belum bisa dikuantifikasi dengan baik. Terus kemudian secara prinsip dia akan lepas energi, iya. Dia akan melepaskan transfer stres energi, iya. Peneliti gempa Mudrik Rahmat menjelaskan, seluruh wilayah di Indonesia berada tepat di atas dapur magma. Setiap aktivitas yang terjadi di dapur magma dapat memicu meletusnya gunung berapi secara bersamaan dan disertai gempa vulkanik. Atas kondisi inilah, wilayah Indonesia sangat sering mengalami gempa bumi. Apakah Kota Batam termasuk daerah yang rawan gempa? Mari kita tanya Mbah Google. Bencana alam yang mungkin terjadi di Pulau Batam. BMKG mengatakan Kepri aman dari gempa, tapi rawan bencana angin. MKG Tanjung Pinang menyatakan secara teori wilayah Provinsi Kepri relatif aman dari potensi gempa. Kepri bukanlah wilayah pertemuan lempeng sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi gempa secara teori. Bakti menyebut gempa di Kepri mungkin bisa dirasakan akibat gempa yang terjadi di wilayah seperti Filipina, wilayah Sumatera Barat, dan sebagainya. Untuk gempa, masyarakat Kepri tidak perlu panik dan khawatir. Kendati demikian, Bakti menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau, Kepulauan Riau, khususnya yang tinggal di kawasan pesisir agar tetap waspada dengan terjadinya bencana alam berupa angin puting beliung.
Bakti turut menyampaikan wilayah di Provinsi Kepri sebagian besar merupakan wilayah yang tidak memiliki musim secara jelas bila dibandingkan wilayah Indonesia lainnya, contohnya Pulau Jawa. Wilayah Bintan sambungnya setiap bulannya selalu terjadi hujan, di mana secara klimatologi pada bulan November dan Desember merupakan puncak musim hujan. Sementara di bulan Februari, curah hujan paling sedikit. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi, sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada pondasi bangunan. Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa, atau sebelum maupun sesudahnya? Sayangnya, kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat dilawan dan ditundukkan. Justru kita yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri, selalu waspada dan siap siaga jika sewaktu-waktu gempa besar terjadi. Lantas, tahukah Anda apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana gempa terjadi? Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti, dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera
gas, listrik, dan air, jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera, tetap tinggal di dalam kendaraan, hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut Anda dengan sapu tangan, jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka resiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan, dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong, jauhi area yang hancur, kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana.